apaan? Pendupan mulai dan menyala-nyala Dharmadatu diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dube, Om Vajra Dube, Om Vajra Dube. Selanjutnya mari kita memberikan penghormatan kepada Sang Triratna Buddha Dharma dan Sangha serta para Buddha Bodhisattva dan Mahasatwa dengan kita akan horensing atau membubukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Sang horensing, Sang horensing, Sang horensing. Silakan dibuka buku halaman 1. Kita akan membacakan Shangchen.
Selanjutnya silakan pada halaman 5 kita akan membacakan Mandri Asi, dilanjutkan dengan sesuatu, ya, sesuatu, dan dilanjutkan dengan sincing halaman 20 sampai 23. Mari kita mulai membacakan 27.
silakan duduk.
Indonesianya jadi biar tahu ya. Kata persucian Pangeran Bayu Siddhartha kita baca bersama-sama. Dengan suci dari menyirami bersihkan para putra dengan batin suci dan agung berkah melimpah selama bebas dari kemudahan sengsara bersama-sama mencapai tingkat kebudayaan yang termulia. Nanti masing-masing maju, bukunya ditaruh saja nanti ya, di saat maju tangan beranjali ya. Menyiraminya mungkin cukup sekali karena panas ya. Ya. Satu kali mau tahan panas naik kakinya sebab panas di dalam. Iya. Iya. Ada yang menurun dengan dari Dimas dan dilanjutkan dengan para umat. Alhamdulillah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Om
Dibuka halaman 68-69 ya. Sanggui. Langsung dibuka halaman 72 ya, pelimpahan jasa 72 dengan jasa Waisyangji bagian atas ya.
bukunya dibuka halaman 51. Silakan duduk. 51. Kita baca bahasa Indonesianya ya. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya 51. Udah dapat kita baca bersama-sama. Yang mulia Bodhisattva turun dari atas mega, terlahir di atas Sudodana. Dari rusuk kanan permaisuri Maya ia terlahir. Musik surgawi terdengar di angkasa luas. Ia menatap keempat penjuru, melakukan 7 langkah ke depan. Menunjuk langit dan bumi, mengisyaratkan ia yang teragung. Wajah yang penuh welas asih disirami air suci oleh 9 naga. Dharma mulia diberikan dalam ajaran Guru Agung. Bukunya ditutup, ditaruh. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan urian Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo, ini Romo siapa nih? Irwan Ponto. ya, ya, ya. Marilah kita hening sejenak. Di saat kita hening, kita mengenang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Yang pertama, kelahiran bayi Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna dan wafatnya atau parinibbana Sang Buddha. Yang beberapa hari yang lalu kita peringati bersama 3 peristiwa penting itu, kita kenang kembali, kita ingat kembali. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Sata Pawantu Sepitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Atas nama Biku Pembina di jajaran Sangga Agung Indonesia Jawa Timur, kami mengucapkan selamat Waisak kepada Bapak Ibu sekalian, sekalipun sudah beberapa hari yang lalu mengikuti tradisi yang lain, ternyata hari raya itu juga terinspirasi dari yang lain. Penutupan hari raya ya, kemarin saya di Banyuwangi ada mengenal istilah di wihara itu, ini sudah kupatan Bante ya. Jadi tempat lain itu juga menutup perayaan itu kan ada kupatan ya. Di Buddha juga di wihara ternyata juga ada kupatan juga. Jadi umat pas hari ke-7 ya, yang terakhir seminggu itu penutupan dari perayaan Waisak ya. Saya lihat di Banyuwangi kemarin itu. Jadi memang betul itu para umat yang beragama Buddha itu menerima tamu-tamu dari beberapa kalangan ya. Di situ juga banyak sajian-sajian makanan. Ada yang cerita romonya itu ya, dapat tamu di saat Waisak itu tiap tahun itu kurang lebih 300-an orang ya. Jadi menghabiskan tabungan setahun ya itu. Ya, namun happy ya. Di saat Idul Fitri atau perayaan yang lain pun, yang Buddha pun juga pergi juga ke tempat mereka. Di saat kita perayaan Waisak pun juga ternyata mereka pun juga mau datang mengucapkan teramat suci Waisak. Bapak Ibu sekalian, tidak, marilah kita melengkapi ya, setelah kita acara ritual mandi bayi Siddhartha ini, kita bersama-sama menerima penjelasan dari Romo Irwan
Ya, kalau biasanya dhamma diksanya itu di tempat tertutup, ini tempat terbuka. Saya kira Bapak Ibu tanpa AC pun sudah merasa ya nyaman ya, lebih enak ya. Nanti boleh lama-lama boleh di sini ya, karena teduh suasananya itu ya. Itu jadi suasana yang baru. Saya juga akan mendengarkan juga ya, daripada omong terus menerus yang diomong itu saya juga kepengen juga mendengarkan. Jadi kalau orang banyak mendengarkan tuh ilmunya tambah. Kalau banyak mendengar ya ilmunya itu saja sebetulnya tuh. Ya kalau banyak bicara itu, kalau kita sering banyak mendengar seperti Ananda, ya Ananda itu banyak mendengar, maka beliau dikatakan bendahara dhamma. Silakan Bapak Ibu banyak mendengar dhamma, jangan banyak bicara. Yang bicara ya ilmunya itu saja. Yang kita dengarkan bersama-sama apa yang akan diuraikan oleh Romo Erwan selaku Romo senior di jajaran Budayana Jawa Timur. Kami persilahkan ya. Biasanya yang kami senantiasa kami taati dan kami muliakan Bapak Ibu Pandita, para pasaka pasika, Tuan Rama, Pak Pantera dan Mama. Nama saya yang diberi Nana Padaya. Saya sebenarnya saya pikir ada bantu, jadi saya tidak perlu siap-siap sebenarnya. Apa saya mendapatkan kerja ilmu. Ya, berbahagia sekali kita bisa melaksanakan upacara Nanda, terus kemudian kita bisa berbagi dharma bersama-sama di tempat kediaman Pak Pantera dan Mama. Selamat Waisak buat kita semua. Ajaran Buddha Sakyamuni ini memang guru kita ini luar biasa. Banyak hal-hal yang dari 2600 tahun yang lampau sampai hari ini masih sangat-sangat relevan. Kemarin kami kedatangan tamu, pas hari Waisak kedatangan tamu para romo dan para pengurus dari Gereja Kristus Raja Surabaya. Terus di sana kita sarasehan, tapi namanya sarasehan, tapi saya hantam aja. Apa ini kayak ceramah dan bahkan masuk ke paham-paham teologi dari Buddhism. Dan mereka sangat-sangat tertarik sebenarnya, dan mereka mengatakan di hati mereka cuma ada dua, yaitu Katolik dan ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang paling pertama yang mengagumkan buat saya sampai hari ini dan bisa kita banggakan dengan teman-teman dengan ajaran agama lain,
yaitu agama Buddha satu-satunya agama yang minta untuk dibuktikan, datang, merasakan, dibuktikan sendiri, baru kemudian dipercaya. Dan di dalam agama Buddha tidak ada itu yang namanya teror, tidak ada yang namanya kita, kalau seandainya ibu bapak, kekuasaan itu ada di tangan para biku atau para pandita, atau bahkan kekuasaan itu semua sesuai dengan kitab suci. Tetapi agama Buddha punya keleluasan, umat Buddha khususnya punya keleluasan. Boleh seandainya ada hal-hal yang belum kita mengerti, ada hal-hal yang belum kita pahami, ada hal-hal yang belum kita ketahui atau tidak sejalan dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, kita boleh mengatakan saya belum bisa menerima, dan kita tidak diteror dosa. Itu salah satu kelebihan dari ajaran Buddha. Ya, kalau memang Anda belum paham ya tidak masalah, kan sampai di situ saja gitu. Dan ajaran Buddha apakah itu untuk semua kalangan, baik yang tidak sekolah, yang sekolah, yang sekolah tinggi, semua sama, ajarannya sama, rasanya sama. Mau sampai main yang di yang landai ada, mau yang tanggung ada kedalamannya, bahkan yang dalam, bahkan menyelam sampai ke dasar juga ada, untuk semua kalangan sesuai tahapannya. Jadi bagusnya ajaran Buddha seperti itu. Dan saya sampaikan juga kepada teman-teman saudara saya yang beragama Katolik, saya mengatakan bahwa Buddha ini adalah satu-satunya pimpinan agama yang pergi ke medan perang. Di tengah-tengah medan perang, ketika suku Sakya dan suku Kolia sudah ingin berperang, Buddha mengetahui itu, Buddha pergi menerjunkan dirinya langsung ke tengah-tengah medan pertempuran dan berhasil menghentikan pertempuran itu. Itu satu-satu pimpinan ajaran di muka bumi ini. Oleh karena itu agama Buddha mempunyai tempat yang terhormat oleh pengikutnya dan ajaran-ajaran agama yang lain, karena sampai saat ini tidak ada satu lembaga, tidak ada satu organisasi yang dikirim berdasarkan atas perintah agama untuk berperang dengan sesamanya, bahkan kepada orang yang tidak sepemahaman. Itu hebatnya ajaran Buddha, dan ini mendapatkan tempat terhormat di mata saudara-saudara saya yang beragama lain. Dan memang tidak pernah ada para gerombolan, para barbarian di gurun itu diperkenalkan kepada ajaran Buddha tidak melalui senjata, tetapi dengan teladan kasih sayang, cinta kasih, kasih sayang, dan kebudayaan-kebudayaan diperkenalkan kepada mereka, sehingga mereka yang tadinya kerjanya membunuh, makan manusia, itu berubah pelan-pelan, mengenal ajaran-ajaran kebaikan. Ini faktor-faktor yang membanggakan buat kita umat Buddha sampai saat ini. Bahkan kalau ditelusuri lebih jauh lagi, cinta kasih umat Buddha bukan kepada sesama manusia saja, kepada binatang. Rumah sakit hewan pertama itu didirikan oleh Raja Asoka yang notabene beragama Buddha. Jadi
Rumah sakit hewan pertama itu oleh umat Buddha di dunia itu. Itu menjadi bukti bahwa bukan cuma kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan sekalipun. Dan satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengajarkan bahwa ajaran agama itu pakailah sebagai rakit. Sebagai rakit, ibu bapak. Artinya, dari tempat yang gelap, dari tempat yang tidak tahu, tidak mengerti, kita menggunakan ajaran Buddha itu untuk menyeberang ke pantai seberang, ke pantai ke seberang, ke tempat yang lebih bijaksana, yang tadinya kacau menjadi damai, sebagai rakit. Nah, setelah kita terseberangi, berhasil terseberangi, rakitnya diapakan? Hah? Gimana sih ditinggal? Ibaratnya ajaran Buddha itu, kalau kita ini semua sekarang sedang dalam penjara, seandainya kita dalam penjara, terus Buddha, ajaran Buddha itu adalah kunci. Terus kuncinya itu sampai apakan? Hah? Dibawa. Oke. Nggak ada masalah sih dibawa. Tapi apakah Anda berhasil keluar dari penjara itu? Ada orang yang dia, oh ini karena pemberian Buddha, maka dikesak dibawa. Boleh. Tidak masalah. Terus oh karena ada pemberian Buddha, digantung terus disembayangi. Boleh? Boleh. Terus ada juga yang pakai kunci itu, misalkan dia jalan ke pintu, masukkan ke lubang kuncinya, kemudian diputar, jeglek, dibuka, terus keluar. Boleh? Boleh. Setelah keluar, kuncinya diapain? Dibawa. Punya Buddha loh ini. Hah? Tapi ini kan pemberian Buddha, sampai enggak sayang tak? Di apa, Bu? Kunci itu. Kuncinya diasah. Kuncinya. Saya pertanyakan kuncinya. Kuncinya sampai apakan? Kan sudah berjasa loh. Berhasil membawa Anda keluar dari penjara. Penjara penderitaan. Penjara kehidupan yang tidak berkesudahan. Hah? Dibawa. Ya macam-macam sih orang, tetapi karena Buddha mengatakan ajarannya itu sebagai rakit. Setelah Anda terseberangi, sampai usung rakit itu untuk apa? Sampean kesai kuncinya itu untuk apa? Ngabot-ngaboti. Kenang-kenangan. Ada gunanya enggak? Ya. Itu loh. Kalau Anda memang sudah berhasil, tinggalkan loh, bayangkan. Disuruh ninggalkan. Biarkan bisa bermanfaat bagi orang lain lagi. Coba. Kita diajar jangan melekat bahkan kepada ajaran Buddha. Karena itu sebagai rakit saja. Oleh karena itu ajaran Buddha dipakai, jangan dikesai. Ya, jangan cuma disembayangi tok, tapi dipraktekkan. Dipergunakan agar supaya kita bisa keluar dari penjara yang namanya lingkaran samsara. Itu luar biasa loh, tidak banyak ajaran lain yang mengatakan bahwa ini ajaranku ini pergunakan dan diibaratkan sebagai rakit. Bahkan
ajaran Buddha itu tidak pernah memonopoli yang namanya kebenaran. Ada pertanyaan yang sering kali kita dengar sampai saat ini, yaitu ajaran yang benar-benar benar itu yang mana sih? 2600 tahun yang lampau pun ada seorang petinggi agama, dia pergi menemui Buddha. Setelah bertemu dengan Buddha, beliau menyampaikan, sampaikan Buddha yang maha sadar, yang maha mengetahui. Saya ini bingung, pusing. Setiap kali saya ketemu dengan pemimpin agama, ketika ditanya ajaran mana yang benar-benar benar, mereka selalu mengatakan ajaranku lah yang paling benar. Nah, sekarang sampean Buddha, saya tanya, tolong jelaskan kepada saya ajaran mana yang benar-benar benar. Kira-kira Buddha menjawab apa? Hah? Datang, lihat, buktikan. Kira-kira jawaban Buddha apa? Semua benar. Ya kira-kira sampai nih sudah di Buddha. Kalau seandainya Buddha mengatakan ajaranku lah yang paling benar, maka beliau tidak lebih tidak kurang seperti pemimpin-pemimpin agama-agama sebelumnya. Tapi pada waktu itu Buddha langsung memanggil kepada Ananda. Tolong, ambilkan segenggam daun. Diambillah segenggam daun. Terus Buddha bertanya kepada Ananda, banyak mana daun yang ada di tangan, di genggamanmu, sama daun yang ada di dalam hutan? Ananda menjawab, jangankan kok daun dalam genggaman saya dibandingkan dengan dalam hutan, dibandingkan dengan pohon yang sama, masih banyak daun di pohon yang sama. Buddha menjawab, demikianlah ajaran kebenaran di muka bumi ini. Seperti banyaknya daun yang ada di dalam hutan. Sedangkan apa yang saya ajarkan seperti banyaknya daun di dalam genggaman Ananda. Karena keterbatasan waktu, dimensi ruang dan tempat. Ya, tidak mungkin Buddha mengajarkan segala sesuatunya dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi masuk akal, apa yang diajarkan itu hanya segenggam aja. Oleh karena itu, ketika murid Buddha menemukan kebenaran di luar apa yang diajarkan, terima kebenaran itu sebagai kebenaran. Apabila kebenaran itu tidak membawa kerugian bagi dirimu dan tidak membawa kerugian bagi orang lain. Kebenaran itu membawa kebahagiaan. Bagian bagi orang lain. Maka terimalah itu sebagai kebenaran yang benar-benar benar. Jadi guru kita ini bukan, buat saya Buddha itu maha asik lah pokoknya. Setuju ya? Ya apa wong dia bilang, terimalah kebenaran itu walaupun itu bukan ajaranku.
kebahagiaan buat banyak orang, tidak merugikan dirimu, tidak merugikan banyak orang. Baik buat orang, tidak baik buat dirimu, benar nggak? Benar, tapi belum tentu benar. Baik buat diri kita, tidak baik buat orang lain, benar nggak? Bisa jadi benar juga, tapi bukan benar. Yang benar, yang bagaimana? Baik buat diri kita, baik buat orang lain. Tidak merugikan diri kita dan juga tidak merugikan orang lain. Ya, makanya ini ajaran-ajaran yang maha asik. Oke, saya pikir begitu karena waktu juga kena iup-iupan yang tapi asik-asik aja kan? Ya, saya kira cukup. Sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa menyerap ajaran-ajaran Buddha, yaitu baik buat kita, baik buat orang lain, tidak merugikan kita dan tidak merugikan dari para murid-murid Buddha. Baik, nanti mohon maaf saya pimpin jasa juga ya. Mudah-mudahan mari kita limpahkan jasa kebajikan yang sudah kita perbuat. Semoga para biku, para samanera, samaneri, para dharma duta, dimanapun mereka berada, semoga mereka senantiasa diberkahi dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat, sehingga mereka bisa membabarkan ajaran Buddha yang indah pada awalnya dan indah pada akhirnya kepada semua makhluk, sehingga siapapun itu kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kebajikan yang telah kita perbuat